warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resnawati SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, FKIP Geografi. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah melaksanakan kegiatan PPL siklus 1 dan siklus 2 yang dilaksanakan secara daring. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tayangan video kegiatan PPL siklus 3 yang pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Kaur, Bengkulu. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua, nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bertemu lagi berkumpul di kelas ini Jumat tanggal 19 November 2021 dalam mata pelajaran geografi. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aldi Agusta pimpin doa dulu, nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau absen dulu. Aldi Agusta, Hadir, Bu. Titin Nia Lestari, Hadir, Bu. Dedi Satria Kaurani, Hadir, Bu. hadir semua ya. Anak-anak, jangan lupa saat ini pandemi belum berakhir. Terapkan protokol kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu nasional. Materi kita hari ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Coba Wina, apa saja materi kita minggu lalu? Yang terakhir minggu lalu kita belajar tentang ketahanan pangan lokal dalam keluarga di masa pandemi, Bu. Ya, terima kasih Wina. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tata tertib dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Tata tertib pembelajaran 1, waktu pembelajaran kita selama 1 jam, dimulai pukul 10 hingga pukul 11. Kedua, selama mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian untuk selalu fokus. Kamera selalu diaktifkan. Yang ketiga, selama Ibu berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan. Hidupkan kembali jika kalian ingin berbicara. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada video pembelajaran atau video stimulus. Yang keempat, menampilkan presentasi PowerPoint. Yang kelima, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Yang keenam, presentasi setelah kalian berdiskusi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Inilah kata-kata motivasi kita hari ini. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Semangat belajar geografi hari ini? Bisa kita mulai ya? Semangat, Bu. Ya, Bu. Inilah judul materi kita hari ini tentang potensi dan persebaran sumber daya pendukung ketahanan pangan nasional. Ada pertanian, ada perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sebelum kita membahasnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Yang kedua, membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini atau IPK-nya, yang pertama, menyebutkan faktor-faktor pendukung dan pengaruh utama dalam ketahanan pangan. Yang kedua, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menyebutkan faktor-faktor pendukung dan pengaruh utama dalam ketahanan pangan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis potensi dan sebaran sumber daya pertanian.
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, siswa mampu membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional. Ibu akan menampilkan video stimulus untuk kita saksikan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu terdiri dari lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Potensi pertanian dan perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Coba Perli, apa isi video tadi? Baik Bu, di dalam video tadi itu menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung ketahanan pangan dan potensi sumber daya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Untuk faktor-faktor pendukung ketahanan pangan, di situ disebutkan ada 4, yaitu yang pertama ada lahan, yang kedua ada iklim dan cuaca, yang ketiga ada teknologi, yang keempatnya ada infrastruktur. Terima kasih Perli sudah mengambil intisari dari video tadi. Yang pertama kita akan bahas potensi sumber daya pertanian. Gambar di bawah ini jenis-jenis pertanian yang ada di Indonesia. Ada padi, ada kol, ada jagung, ada ubi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pertanian? Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencukupi. Nah, lantas di mana letak persebaran sumber daya pertanian di Indonesia? Ini adalah persebaran sumber daya pertanian. Daerah penghasil utama pertanian jagung, daerah penghasil utama kedelai, daerah penghasil utama pertanian padi. Selanjutnya ada potensi sumber daya perkebunan. Apa aja potensi perkebunan kita? Coba Titin. Potensi perkebunan di Indonesia yaitu diantaranya yang pertama, lahan di Indonesia sangat subur. Yang kedua, perkebunan dapat diperbaharui. Yang ketiga, memiliki produksi yang besar dan laku bila diekspor. Ya, terima kasih Titin. Ini ada persebaran sumber daya perkebunan. Coba Dedi, bacakan nak. Ya baik Bu, persebaran sumber daya perkebunan. Ya, terima kasih Dedi. Gimana Nana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya nanya Bu, Oh ya, Aldi ya, silakan Di. saya mau bertanya tentang perkebunan sawit. Dari data yang saya ketahui, produksi sawit di Indonesia jadi salah satu produksi terbesar di dunia. Pertanyaannya Bu, apa penyebab yang membuat harga sawit di Indonesia murah? Sementara kita ketahui sawit kita diekspor ke luar negeri. Ada yang mau mencoba menjawab nak dari pertanyaan Aldi? Baik saya Bu. Ya, coba Dedi ya. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Aldi Agusta. Saya, kenapa sawit di Indonesia itu murah? Karena Indonesia sendiri sudah banyak terdapat perkebunan sawit. Sehingga dengan banyaknya perkebunan sawit membuat harga sawit di Indonesia murah. Terima kasih Dedi sudah mencoba menjawab. Sebenarnya harga sawit kita ketika diekspor itu mahal. Namun ada pemotongan biaya biasanya seperti biaya cukai, biaya packing peti kemas, dan lain-lain. Sebenarnya masalahnya ada pada faktor-faktor pendukung ketahanan pangan yang kita bahas tadi, yaitu teknologi. Negara kita belum memadai dalam industrinya sehingga belum dapat mengoptimalkan kelapa sawit tersebut. Mau diolah menjadi apa? Paling hanya bisa diolah menjadi minyak goreng, bahan mentega. Sementara kalau di negara luar itu bisa mahal karena mereka sudah diolah menjadi bahan biodiesel. Seandainya kita mampu mengolah menjadi biodiesel, lalu dipasarkan di negara kita sendiri, tentu harganya akan melambung lebih tinggi. Disitulah pentingnya faktor-faktor pendukung tadi. Nah, lanjut. Potensi sumber daya perikanan. Coba Edlin bacakan nak. Persebaran sumber daya perikanan. Terima kasih nak. Nah, ada potensi sumber daya peternakan. Persebaran sumber daya peternakan. Coba Armada dibacakan nak. Persebaran sumber daya peternakan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan LKPD. Kalian ibu bagi menjadi dua kelompok. Cari dari berbagai sumber tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Lalu diskusikan dengan kelompok
kelompok Anda untuk memilih salah satu sumber daya yang ada, serta buatlah peta persebaran sumber daya yang dipilih dan analisis manfaat untuk kehidupan sehari-hari dari sumber daya tersebut. Kemudian nanti presentasikan hasil yang didapat di depan kelas. Kelompok mana yang duluan mau ditampilkan videonya? Kelompok 2 duluan ya, tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat dan menyelesaikan tugas kami mengenai potensi dan persebaran sumber daya pendukung ketahanan pangan nasional tentang peta persebaran peternakan di Indonesia yang diberikan oleh guru pembimbing kami, yaitu Ibu Resnawati SPD. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan peta tersebut yaitu yang pertama, contoh gambar peta, yang kedua, sketsa peta atau gambar dasar, yang ketiga, contoh hewan yang ada di Indonesia, yang keempat, ada pensil warna, yang kelima, ada penggaris, yang keenam, ada gunting, yang ketujuh, ada pensil, yang ke-8 ada pena. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam proses pembuatan peta. Baik teman-teman, ini merupakan suatu peta dasar atau sketsa untuk membuat peta yang telah kami download dari internet. Baik teman-teman, untuk tahap pertama yaitu kita menggaris tepi peta. Untuk tahap yang kedua yaitu setelah kita garis, selanjutnya kita mewarnai. Baik, kita coba untuk mewarnai Pulau Sumatera dengan warna pink ya. Baik teman-teman, setelah kita menggambar atau mewarnai, kita selanjutnya yaitu menempelkan gambar yang telah kita download dari internet. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari proyek kami atau pekerjaan kami dari persebaran peternakan di Indonesia. Untuk persebarannya kita lihat sapi itu terdapat di Sumatera, itu ada sapi, ayam, dan kambing. Dan untuk Jawa itu tersendiri ada ikan, ayam, kambing maupun sapi. Nah, kita lihat teman-teman, di Papua ada babi. Untuk di Kalimantan itu ada ayam, babi, sapi. Untuk Sulawesi tersendiri yaitu ada kambing, ayam, sapi. Nah, ada Maluku juga yaitu sama-sama Papua yaitu babi. Baik teman-teman, inilah hasil kami. Baiklah teman-teman, itulah hasil proyek dari kelompok kami. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi sumber peternakan Indonesia. 1. Mempunyai padang rumput luas. Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan. 5. Dapat diambil bermacam-macam manfaat. Tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya. Jenis-jenis peternakan. A. Peternakan hewan besar. Membudidayakan hewan-hewan bertumbuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaga kotorannya. B. Peternakan hewan kecil. Budidayakan hewan-hewan berdil seperti babi, kambing, domba, dan lainnya. Manfaat adalah untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. C. Peternakan hewan unggas. Membudidayakan ayam. Manfaatnya ambil daging, telur, bulu, dan sebagai penghibur untuk dinikmati suara dan keinginnya. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Kasih hapus dulu untuk kelompok 2 nak. Videonya tadi bagus, presentasinya, hasil projectnya juga tadi bagus, sudah bisa membuat peta dan persebarannya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 tadi udah maju, kelompok 2 sudah maju. Kita kasih hapus dulu untuk kedua kelompok. Pembahasan materi sudah, LKPD project presentasikan juga sudah. Sekarang siapa yang mau menarik kesimpulan? Baiklah, saya akan menarik kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Bagaimana cara memanfaatkan potensi dan persebaran peternakan, perkebunan, pertanian untuk memajukan Indonesia dalam masa sekarang ini. Perlukan teknologi harus maju, infrastruktur harus mendukung, serta
kepedulian masyarakat mungkin hanya itu saja, Bu. Terima kasih Armada. Sekarang kita melakukan evaluasi. Ada soal yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kerjakan dari sekarang, Nak. Baik anak-anak, ini sudah semua mengerjakan evaluasinya. Ibu rekap dulu sebentar ya. Ini ada nilai geografi kelas 11, IPS 2 mata pelajaran geografi. Dedi 89, Nita Ayu ada 90. Predikatnya sangat baik semua. Beri aplaus dulu, Nak. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 11 lewat dikit, maka tanda berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan membahas materi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Gimana Nana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Di rumah kerjakan LKPD pertemuan keempat. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama melapas hamdalah. Aldi Agusta pimpin doa penutupan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jaga selalu kesehatan di tengah pandemi dengan selalu menggunakan masker. Bagi yang belum vaksin, ayo vaksin. Sampai jumpa anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi